Pemirsa, ketegangan antara Iran Israel mendorong pemerintah Indonesia mengambil langkah cepat untuk melindungi warganya. Gelombang pertama sebanyak 29 warga negara Indonesia yang dievakuasi dari Iran melalui Azerbaijan dijadwalkan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Proses evakuasi WNI ini dilakukan secara bertahap dalam beberapa gelombang. Evakuasi ini sebagai buntut eskalasi konflik antara Israel melawan Iran, ditambah campur tangan Amerika Serikat yang membuat situasi semakin memanas. Total sebanyak 97 warga negara Indonesia yang sudah berada di BAK akan dipulangkan secara bertahap menggunakan pesawat komersial. Sementara untuk tahap pertama, 29 warga negara Indonesia akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta sore ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan rekan kami Hamzah Hasibuan di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Selamat sore Hamzah, apakah rombongan warga negara Indonesia sudah tiba di bandara? Ya, selamat sore David dan juga pemirsa. Saat ini kondisi di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten masih melakukan persiapan untuk menyambut kedatangan warga negara Indonesia yang berasal dari Iran. Di mana kepulangan warga negara Indonesia ini merupakan proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menyambut ataupun terkait dengan adanya eskalasi konflik antara negara Iran dan juga Israel. Di mana rencananya pada hari ini di gelombang pertama akan ada kedatangan sebanyak 29 warga negara Indonesia yang berasal dari Iran. Di mana sebelumnya ini pihak Kementerian Luar Negeri juga sudah menyampaikan bahwa dari sekitar 380 warga negara Indonesia yang berada di Iran, 97 diantaranya ini sudah siap dipulangkan yang nantinya akan dibagi menjadi ke dalam beberapa gelombang. Di mana pada sore kali ini kami menunggu gelombang pertama dari kepulangan warga negara Indonesia yang berasal dari Iran. Di mana sebelumnya ini 97 warga negara Indonesia terdiri dari 93 WNI, kemudian 3 dari petugas Kedutaan Besar Republik Indonesia dan 1 merupakan warga negara asing yang berasal dari Iran yang merupakan pasangan dari salah satu warga negara Indonesia. Pemulangan ataupun proses evakuasi yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini merupakan proses secara sukarela, di mana warga negara Indonesia yang ingin pulang ini bisa difasilitasi oleh pemerintah Indonesia. Di mana sebelumnya kami mendapatkan informasi juga ini bahwa para WNI yang nantinya akan pulang ke Indonesia menempuh perjalanan darat dari Teheran, Iran menuju ke kota Baku di Azerbaijan untuk nantinya diterbangkan langsung ke Jakarta. Hingga saat ini David dan juga pemirsa, kami belum mendapatkan informasi terkait jumlah dari gelombang pertama yang hadir ataupun dari pesawat pertama yang nantinya akan landing di Jakarta, karena sebelumnya dikabarkan bahwa 29 warga negara yang pulang di gelombang pertama ini dibagi ke dalam 3 penerbangan dan hanya 1 yang sudah terkonfirmasi akan landing di Jakarta, yaitu pesawat yang mengangkut warga negara Indonesia yang merupakan pesawat Turkish Airlines TK56 yang nantinya diestimasikan akan hadir ataupun akan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada pukul 17.35 waktu Indonesia Barat. Namun hingga saat ini David dan juga pemirsa, kami masih belum melihat adanya tanda-tanda dari kedatangan para WNI yang merupakan gelombang pertama evakuasi dari Iran. Di mana para WNI ini, David dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa dievakuasi karena adanya konflik antara Iran-Israel yang semakin parah dengan adanya campur tangan Amerika yang juga turut melakukan pengeboman ke 3 fasilitas nuklir yang ada di Iran, yaitu di daerah Fordow, kemudian Natanz dan juga Isfahan. Dan hingga saat ini kami akan memantau lagi apakah nanti pada pukul 17.35 tepat akan ada kedatangan dari 29 WNI yang rencananya akan dipulangkan pada hari ini. Sementara itu, Davi. Baik, terima kasih Hamzah Hasibuan. Kita pantau terus nanti perkembangannya dari Bandara Soekarno-Hatta. Terima kasih, selamat sore, selamat bertugas kembali Hamzah. Sementara itu pemirsa, untuk mengetahui perkembangan evakuasi WNI di Iran, kami juga telah terhubung dengan Presiden Perhimpunan Pelajar Indonesia di Iran yang saat ini berada di Baku, Azerbaijan. Ada Agil Laksamana Putra. Selamat sore waktu Jakarta, Mas Agil, apa kabar? Iya, selamat siang waktu Baku, Mas Davi. Alhamdulillah baik.
Alhamdulillah baik. Mas Agil, bisa diceritakan bagaimana kondisi Mas Agil dan teman-teman saat ini berada di sana dan aktivitas apa yang sore hari ini atau siang di sana Anda lakukan? Ya, kondisi warga negara Indonesia yang masih berada di Baku, Azerbaijan, semuanya dalam kondisi sehat dan kondisinya baik-baik semua. Dan aktivitas yang kami lakukan beberapa hari ini yaitu hanya istirahat, bercengkrama, dan sesekali keliling di sekitar Baku. Baik, Mas Agil, persiapan seperti apa yang dilakukan oleh teman-teman di sana menjelang pemulangan ke tanah air? Ya, persiapannya yang pasti apa namanya mempersiapkan barang-barang ya, barang-barang yang sedang kami bawa dan komunikasi selalu ke keluarga yang di rumah. Baik, kita tahu pada gelombang pertama sudah menuju ke tanah air, evakuasi WNI dari sana menuju ke tanah air. Bagaimana kemudian prosesi pemulangan Anda dan teman-teman lainnya di gelombang berikutnya? Apakah ada prosedur tertentu yang harus dilewati? Ya, untuk saat ini kami juga masih menunggu informasi lebih lanjut ya, apakah nantinya mulai dari jadwal, tanggalnya, jamnya juga masih belum ada informasi lebih lanjut kapan kami akan dijadwalkan terbang ke Indonesia. Baik, Mas Agil, informasi yang Anda terima, bagaimana situasi saat ini di Iran, terutama apakah kondisi teman-teman warga negara Indonesia, khususnya PPI di Iran yang Anda terima saat ini, apakah baik-baik saja di sana? Ya, tentu kami selalu berkomunikasi dengan teman-teman yang ada di Iran dan informasi terakhir semua dalam kondisi yang baik-baik saja dan masih beraktivitas seperti biasanya. Baik, Mas Agil boleh diceritakan ketika Anda dievakuasi dari Iran ke Azerbaijan, bagaimana perjalanan yang Anda lalui dan seperti apa prosedur yang Anda lewati? Ya, kebetulan saya kan ada di Kota Qum ya. Jadi mulai dari hari Kamis tanggal 19 itu kami sudah diantar ke Tehran. Jadi transit dulu di Tehran, menginap semalam di Tehran. Dalam perjalanan itu alhamdulillah tidak ada apa namanya kita mendengar penyerangan dan sesampainya di Tehran sekitar tanggal 19 malam, kita bermalam di Tehran sampai menunggu besok paginya tanggal 20 kami dibawa ke perbatasan Azerbaijan. Dan selama perjalanan Tehran ke perbatasan Azerbaijan itu dipilih jam yang apa namanya kemungkinannya kecil untuk adanya penyerangan. Jadi dipilih dari pagi hari sampai sore hari menuju Azerbaijan. Baik, berapa lama total perjalanan Anda dari Iran ke Azerbaijan? Ya, total sekitar 16 jam. Memang beberapa kali kami diberhentikan di jalan karena memang tingkat keamanan di Iran sedang diperketat untuk mengecek dokumen-dokumen atau barang-barang bawaan teman-teman yang dievakuasi. Dan setibanya di perbatasan juga sedikit ada kendala, jadi memang sedikit tertahan agak lama di perbatasan. Baru setelah itu tanggal 21 dini hari kami tiba di Baku, kota Azerbaijan. Baik, terakhir Mas Agil, bagaimana pendampingan yang dilakukan oleh KBRI di sana, khususnya mendampingi Mas Agil dan teman-teman pada saat berada di Azerbaijan saat ini? Ya, tentunya kami berterima kasih banyak karena semua fasilitas difasilitasi oleh KBRI Baku dan Kemenlu selama kami dievakuasi di Azerbaijan. Jadi semuanya tercukupi seperti itu. Baik, baik, terima kasih Mas Agil Laksamana Putra sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Terima kasih Mas, sehat selalu. Salam kami untuk teman-teman warga negara Indonesia di sana. Terima kasih kembali. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menandatangani instruksi Presiden percepatan pembangunan Pulau Enggano yang berada di Provinsi Bengkulu. Penandatanganan Inpres disaksikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko, Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indrawijaya, dan Mensesnek Prasetyo Hadi.
Prabowo berharap Inpres dapat mendorong pembangunan di Pulau Enggano yang terisolasi karena dangkalnya alur pelabuhan Pulau Bae. Saya berharap rakyat Enggano tetap semangat. Kita akan terus bantu dan mendorong pembangunan di Enggano. Sekarang ini saya tanda tangan Inpres untuk mempercepat kelancaran pembangunan di Enggano. Bismillahirrahmanirrahim.